Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman pada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki mixer seperti ini, merek Signora, yang keluhannya menurut pemiliknya suaranya kasar dan bau terbakar. Oke, kita akan tes dulu coba ya. Saya sudah colokkan, lalu kita putar ke nomor 1. Ya rekan-rekan, kalau suaranya ya tidak terlalu kasar, ya umumnya seperti ini, tetapi ada bau seperti bau anyir ya, seperti bau terbakar gitu di dalam. Nah, kita akan lihat apa yang menjadi permasalahannya, karena saya juga belum tahu. Kita akan lihat bersama-sama dan kita akan bongkar bagian dalamnya seperti apa. Oke, namun sebelumnya bagi rekan-rekan yang baru di channel Alfa Teknik ini, silahkan klik tombol like dan subscribe untuk mendukung saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Kedepan masih banyak lagi trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang akan saya bagikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita bongkar. Bagian bassnya ada baut sepertinya, lalu di bagian kaki-kaki ini karet biasanya di baliknya ada bautnya. Nah, kita buka semua bautnya. Kita lepas dulu ini. Ternyata hanya digeser saja yang bagian atas, bautnya hanya 2 di bagian sini. Nah, kita lepas. Ini hanya kabel ground ya rekan-rekan, jadi hanya body disambung dengan body, jadi dilepas nggak apa-apa. Nah, untuk suara kasarnya biasanya saya pernah menemukan kerusakan di bagian gearnya seperti ini ya, tapi ini ternyata gearnya masih bagus, jadi suara kasar yang ditimbulkan bukan dari bagian sini sepertinya. Untuk bau anyirnya rekan-rekan biasanya ini disebabkan oleh dinamonya. Nah, untuk melihat dinamo kita juga harus membongkar ini. Nah, ini ada beberapa baut di sini. Kita akan lepas semua bautnya. Ya, kita udah bisa lepas ya. Nah, kita akan lihat dinamonya. Ini dinamo sudah terlepas, tetapi kita tidak bisa mengeluarkannya karena masih terhalang di bagian bawah sini. Nah, antara bagian bawah dan bagian atas ini rekan-rekan, ini dan ini harus dilepas rekan-rekan, agar kita bisa melihat gearbox dinamonya maksud saya. Nah, ini bisa kita buka seperti ini. Di sini ada beberapa baut. Sulitnya cuma kita harus cari obeng yang kecil. Ini rekan-rekan sudah terlihat kan? Nah, kita harus melepas ini
Caranya di sini ada baut rekan-rekan nih. Di sini ada baut. Ini kita lepas juga agar bisa melepas ini. Nah, oke. Di sana ada baut satu lagi ya rekan-rekan. Cara membukanya, bautnya ini ditutup lagi, nanti di balik sini ada lubang untuk melepas bautnya. Nah, ini lalu kita bisa lepas. Nah, oke rekan-rekan, ini adalah dinamonya. Nah, kita akan membongkar dinamonya rekan-rekan. Kita lihat apakah rusak. Nah, ini ditutupi oleh cover ya. Nah, rekan-rekan bisa melepas covernya dulu. Nah, oke, ini adalah dinamonya, motornya. Nah, rekan-rekan, kita bisa melihat dulu rekan-rekan brostelnya ya. Apakah brostelnya habis atau tidak? Kita bisa melepas di sini. Nah, ini dijepit. Ya, rekan-rekan, brostelnya ini pecah ya. Nih, rekan-rekan bisa lihat ini brostelnya pecah. Coba yang satunya. Nah, yang satunya masih baik-baik saja dan masih panjang. Nah, ini rekan-rekan bisa bandingkan untuk brostel arangnya. Ini yang satu pecah, yang satu masih panjang. Nah, ini kemungkinan karena brostelnya pecah, itu biasanya rotornya ini ada yang terbakar dan terkelupas biasanya. Nah, ini rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, brostel yang pecah seperti ini atau retak-retak seperti ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kualitas brostelnya yang rusak, dan yang kedua yang sering terjadi adalah rekan-rekan, kita akan lihat lebih dekat lagi, yaitu di bagian rotornya itu rekan-rekan, itu biasanya ada beberapa bagian sirip yang terbakar atau keluar dari jalurnya, jadi lebih menonjol. Nah, kalau kita zoom, kita lihat lebih dekat. Nah, rekan-rekan bisa lihat itu ada beberapa sirip di bagian rotornya yang jalur karbonnya itu melampaui dari jalur lainnya ya. Nah, itu ada beberapa sirip rekan-rekan lihat. Nah, seharusnya yang bagus itu kontaknya seperti ini, jalur hitamnya, jadi masih ada sisa kiri dan kanan untuk bagian kuningnya, dan ini bagian hitamnya ini adalah bagian yang kontak dengan karbon atau brostel. Nah, setelah kita putar, nah lihat ada beberapa sirip ini yang kontaknya terlalu lebar. Nah, kita kembalikan dulu brostelnya rekan-rekan, lalu kita coba nyalakan. Nah, untuk mengetes dinamonya rekan-rekan, nah rekan-rekan taruh seperti ini ya, kita akan lihat apinya di sini. Lalu dari dinamo ini ada dua kabel rekan-rekan yang ke arah modulnya ini. Nah, kabelnya ini ternyata kabelnya hitam dan hitam ya. Nah, kita urutkan sampai ke modul sini. Nah, di sini ada rekan-rekan kabel yang ke arah dinamo. Ini kita lepas soketnya rekan-rekan. Nah, ini kabel yang ke arah motor atau dinamo ya. Nah, ini rekan-rekan siapkan colokan listrik. Colokan listrik seperti ini. Nah, nanti
kabelnya kita sambung ke sini, masukkan aja seperti ini ya. Oke, sudah. Lalu kita akan colokkan rekan-rekan, dan kita lihat apinya rekan-rekan di sini. Kita lihat apinya di situ. Saya akan colokkan sambil dipegang. Apinya kilat besar sekali, tapi cuma sekali ya rekan-rekan. Lalu kita lihat rekan-rekan langsung di bagian brostelnya itu langsung renggang. Nah, itu langsung renggang celahnya rekan-rekan, ada celahnya di bagian brostel areng yang sini. Kita lepas lagi brostelnya. Nah, ini kita akan potong supaya bisa kontak dengan baik. Ya, ini brostelnya sebetulnya masih cukup panjang. Nah, kita akan potong ratakan. Nah, kita amplas. Sudah bagus ini. Nah, lalu kita akan masukkan rekan-rekan. Sepertinya sudah kontak dengan baik. Lalu kita tes lagi rekan-rekan, kita colokkan lagi, kita lihat apinya. Kita colokkan. Nah, itu rekan-rekan, lihat apinya sangat besar sekali ya rekan-rekan, dan sangat merah sekali. Nah, itu akibat dari rotornya yang konslet dan ada bagian sirup yang menonjol sepertinya. Oke. Nah, oke rekan-rekan, untuk mempermudah pengecekan dinamonya atau motornya, rekan-rekan bisa potong saja kabelnya ini, nggak masalah ya. Lalu kita akan cek rotornya ini rekan-rekan, kita akan bongkar. Nah, di sini ada 2 baut, rekan-rekan bisa lepas saja langsung bautnya. Yang kipas ini diputar ke kanan ya rekan-rekan, lalu kalau yang bagian ini diputar ke kiri. Kita bisa melepas rotornya. Di bagian sini ada plastik, ring plastiknya dilepas, lalu kita bisa melepas bagian hitamnya ini. Nah, ini rekan-rekan, ini adalah bagian rotornya rekan-rekan. Kalau yang ini stator, kalau yang ini rotornya. Nah, ini yang berputar kalau yang rotor. Nah, rekan-rekan, apabila kita lihat di bagian kontaknya kuningannya ini ada satu sirip di sini rekan-rekan yang menonjol rekan-rekan. Ini yang menyebabkan arang atau brostel yang di sini itu pecah atau retak karena ini berputar sangat kencang ya rekan-rekan. Nah, jika ini tidak rata mengakibatkan brostel pecah, juga apinya besar. Jika apinya besar sekali rekan-rekan, kemungkinan di bagian rotornya ini, nah misalnya di sini nanti apinya besar sekali, kemungkinan rotornya ini sudah short di bagian spool, bisa di dalam sini ya. Nah, kita harus menyepulkan ini atau mengganti rotornya. Oke rekan-rekan, cuma sayangnya jarang sekali orang yang mau menyepul di bagian rotornya ini. Nah, kalau mixer-mixer yang murah, misal stand mixer atau mixer-mixer yang
di bawah harga 500.000. Mungkin kalau sudah rusak ininya, untuk memperbaikinya itu kurang efisien ya dari sisi budget ya atau harga ya, karena menyepulkan ini juga bisa mahal. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa spool yang sudah agak gosong ya di bagian sini, dan bagian kontak ini ada yang agak naik karena ini panas mungkin. Nah, biasanya penyebabnya diakibatkan oleh overload rekan-rekan. Jadi waktu ngaduk adonan yang harusnya 5 kilo bisa untuk ngaduk 10 kilo dengan tingkat kekentalan yang sangat kental sekali, sehingga berat ini rekan-rekan, panas, lalu ada bagian yang naik atau terbakar di kawat ML-nya ini yang di dalam ya. Nah, saya akan coba cari tukang sepul yang mau menyepulkan, karena untuk stand mixer seperti ini kan harganya mahal rekan-rekan. Jadi mau nggak mau harus diperbaiki. Ini mungkin sekitar 5-7 juta ya harganya ya. Ya mungkin kalau cari di Bukalapak atau di Shopee sekitar 4-5 juta mungkin ya. Jadi untuk memperbaiki ininya saya rasa masih masuk harganya. Cuma ada yang mau atau tidak untuk nyepul ini, nah itu jadi permasalahan. Oke, saya akan lanjutkan beberapa waktu ke depan, karena saya mesti mencari tukang sepul atau mencari rotornya. Permisi bos. Oke rekan-rekan, setelah hampir 1 bulan saya mencari tukang sepul ini rekan-rekan yang mau menyepulkan, ternyata di wilayah saya tidak ada yang mau rekan-rekan ya. Sulit sekali mencari sepulnya ini. Tetapi ada kabar baiknya, saya mempunyai kontak rekan saya yang mempunyai stok-stok atau peralatan spare part dari merek Signora ini ya, terutama di bagian peralatan rumah tangga merek Signora. Nah, saya disuruh membeli rotornya ini rekan-rekan, jadi adanya baru. Nah, setelah itu saya membelinya dan cukup mahal sekali rekan-rekan, cukup mahal. Dan untungnya yang punya juga setuju untuk menggantinya, dan saya sudah membeli yang baru ini rekan-rekan, yang baru. Kita bandingkan dulu, sepertinya sama ini rekan-rekan ya. Ya sama, hanya di bagian ini rekan-rekan, bagian atasnya ini asnya berbeda rekan-rekan. Apa ya, pulirnya. Kalau yang ini yang lawas atau yang terbakar itu besar rekan-rekan. Ini yang untuk memutar ini rekan-rekan, untuk memutar karet ini, apa nih, fan belt. Nah, ini asnya besar seperti ini, sedangkan yang ini kecil rekan-rekan. Jadi kalau dipindah ke sini nggak mau. Nah, ternyata rekan kita itu juga merekomendasikan untuk mengganti sekalian di bagian atasnya ini. Nah, kalau dilihat ini bentuknya agak sedikit panjang ya, tapi untuk lingkarnya sama ya, lingkarnya sama, dan ini bisa masuk ke sini. Nah, kalau pakai ini kan nggak bisa, tapi yang asli ini besi. Kalau yang bawaannya yang baru ini plastik malahan rekan-rekan. Jadi ini plastik, ini jadi rawan rusak juga ininya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa menggunakannya kembali. Nah,
Lalu setelah kita mempunyai yang baru ini, rekan-rekan, yang perlu kita pindah adalah yaitu lakernya ini, bearingnya ini, lalu kipasnya ini berfungsi untuk mendinginkan rotor ya rekan-rekan ya. Lalu di sini ada bearing juga dan plastik ring ini. Nah, kita akan pindahkan rekan-rekan. Nah, caranya ini agak sedikit kekerasan. Kalau mempunyai tracker harusnya menggunakan tracker ya rekan-rekan, tapi saya tidak punya tracker. Kita cari palu saja, martil. Oke, kita sudah siapkan martil. Nah, kita pegang seperti ini, kita pukul bagian atasnya. Ya, sudah terlepas rekan-rekan. Untuk bearingnya satu buah sudah terlepas, termasuk spinnya kita lepas juga, dan kipasnya. Lalu tinggal bearing yang bagian sini sudah saya pukul-pukul sampai bengkok seperti ini, tapi nggak masalah ini karena udah nggak bakal dipakai lagi. Nah, kita pegang pakai tang lagi. Ya, oke, ini yang lama kita akan pasangkan ke yang baru. Pertama yang dipasang tadi di bagian sini ada kipasnya, kipas, lalu spi. Kita sempitkan spinya di sini. Oke, spi bagian belakangnya sini, bagian atas ini ya, ini bagian atasnya ya. Lalu lakernya. Nah, untuk lakernya rekan-rekan harus hati-hati, jangan sampai kita memukul di bagian luarnya tetapi bagian dalamnya. Jadi rekan-rekan harus mencari sok yang bisa mengena di bagian dalam ya. Jadi yang dipukul bagian dalam. Caranya kita cari kunci. Nah, rekan-rekan mencari kunci sok ukuran 10 seperti ini ya. Nah, lalu kita masukkan sini, kita pukul bagian atasnya pelan-pelan. Nah, lalu ini sudah berhasil. Lalu bagian sininya ini spi dulu. Di sini ada, lihat ya rekan-rekan, di sini ada batas alur yang dimasukin spi. Sudah. Lalu di sini tadi ada ring seperti ini, lalu ada lakernya atau bearingnya, kita pasang seperti tadi pakai kunci 10. Lalu ring yang bengkok ini kita pasang sini. Oh, ini kurang pas, kurang pukul sekali lagi. Nah, lalu ring yang bengkok ini dan ring plastik. Nah, saya akan berikan satu trik lagi rekan-rekan. Saat memukul lakernya ini atau bearingnya ini, usahakan hati-hati ya rekan-rekan, pelan-pelan saja, karena nanti posisi rotor bisa bergeser ke depan atau ke belakang sesuai arah impuls pukulannya ya. Ini bisa bergerak rekan-rekan. Nah, contohnya ini kan saya pukul sangat kuat, jadi ini bergeser ini dari tempatnya. Kalau ini dipukul asal aja nggak apa-apa karena ini rusak, tapi kalau yang baru rekan-rekan harus hati-hati untuk memukulnya. Lalu ring plastiknya. Untuk memasang ke rumah statornya, rekan-rekan bisa melepas dulu bagian arangnya, brostelnya ya. Bagian arang brostelnya sudah kita lepas, lalu kita pasang saja rekan-rekan ya. Saat kita pasang, bagian kontaknya kurang
ke tengah ya rekan-rekan, jadi ini kurang geser ke arah sana. Jadi ini kurang geser ke arah sana. Nah, kita pukul bagian atasnya sini sampai bergeser. Harus lurus mukulnya rekan-rekan. Ya, coba kita pasang. Ya, ini sudah pas rekan-rekan. Rekan-rekan bisa lihat bagian kontaknya yang kuning ini dengan brostelnya sudah sejajar, berarti ini sudah pas. Nah, kita tinggal baut saja. Ya, sudah pas seperti ini. Nah, lalu kita tinggal pasang lagi arangnya. Ini arangnya tinggal sedikit tapi masih bisa. Sudah baik. Lalu kita akan tes rekan-rekan, kita pasang dulu tasnya. Oh, di sini ada, ini ada magnet ini, kita pasang lagi magnetnya. Oke, sebelum kita pasang bagian atasnya ini untuk gearnya, kita tes dulu ya rekan-rekan. Caranya kita taruh sini dulu, lalu siapkan kabel colokan, kita sambung seperti ini. Kita sambung seperti ini kabel colokannya, lalu kita tes, kita nyolokkan sambil dipegang karena ini putarannya kencang sekali. Pegang bagian sininya. Nah, kita lihat apinya di situ seharusnya kecil rekan-rekan, tidak besar seperti waktu pertama. Kita colokkan. Ya, bisa rekan-rekan lihat ada percikan apinya, tetapi tidak sebesar waktu awal kerusakan itu ya rekan-rekan. Nah, ini berarti kita sudah berhasil. Kita tinggal mengembalikan, maksud saya, ke bagian sininya. Nah, ini sudah berhasil rekan-rekan. Apinya sudah tidak besar lagi. Kalau pakai ini apinya besar dan brostelnya cepat sekali rusak. Nah, kita akan kembalikan seperti semula. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah kembalikan seperti sedia kala mixernya ini. Saatnya kita tes rekan-rekan. Saya tidak bisa memvideokan untuk mengembalikannya karena mengembalikannya sangat mudah ya. Nanti durasi videonya akan terlalu lama sekali dan membosankan. Karena intinya kalau rekan-rekan sudah melihat dari awal cara pembongkarannya, untuk mengembalikannya sama saja tekniknya. Oke, ternyata kerusakannya di bagian ini ya rekan-rekan, rotornya yang benjol. Dan kita sudah mengganti, cara menggantinya sudah saya jelaskan, tinggal dipindah saja. Lalu saatnya kita tes, saya akan colokkan. Lalu kita putar ke kecepatan nomor 1 saja. Ya, sudah berfungsi dengan normal rekan-rekan. Jadi sebetulnya sangat mudah untuk menggantinya, tetapi perlu ketelitian dan juga kesabaran. Masalahnya rotornya ini sulit dicari atau sangat jarang sekali orang yang mau menyepul untuk rotornya. Mungkin kalau rekan-rekan mengetahui yang bisa menyepul rotornya bisa komen di bawah, atau kalau rekan-rekan membutuhkan spare part ini bisa menghubungi saya. Oke rekan-rekan, seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.